Bismillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mendidik anak adalah merupakan kewajiban kedua orang tua dan tidak mungkin mendidik anak dititipkan kepada orang. Dan tentunya walaupun kita menyekolahkan, maka sekolah adalah merupakan partner kita. Karena memang kita yang diperintahkan untuk mendidik anak kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Kita memang wajib berharap dan wajib berusaha untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Mendidik untuk memberikan bekal tentang keimanan, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Tapi yang harus kita pahami bahwa anak kita memiliki bakat, kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, salah satu bentuk pendidikan yang harus kita pahami adalah memahami tentang bakat anak kita, kemampuan anak kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia tentunya berbeda-beda tentang bakat-bakatnya yang mungkin dia akan menjadi sesuatu nantinya dan memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Maka oleh sebab itu orang tua tidak boleh membanding-bandingkan anak dengan anak yang satu, apalagi dengan orang lain. Ya, seperti mungkin kita sering orang tua mengatakan ketika temannya punya hafalan sekian, punya kemampuan seperti mungkin hebat, kemudian orang tua mengatakan begini, "Lihat tuh, teman kamu hafalannya sekian. Lihat tuh, nilai teman kamu begitu hebat." Tapi semestinya orang tua ketika dia melihat ya orang lain mungkin maju dan sebagainya dan memiliki mungkin kecerdasan yang lebih, kemampuan yang berbeda, maka mestinya orang tua ya memahami tiga hal. Yang pertama, orang tua mesti mengecek bakat-bakat anaknya. Yang kedua, mesti mengecek tentang kemampuannya, mesti mengecek tentang minatnya. Yang kedua, kalaupun kita ingin memberikan motivasi agar anak kita itu meningkat, sebuah contoh, ketika teman anak kita memiliki hafalan 10 juz dan anak kita baru 5 juz, maka orang tua mengatakannya begini, "Nak, kamu sekarang alhamdulillah udah hafal 5 juz. Bisa nggak ditambah lagi hafalannya?" Dan orang tua tidak boleh mengatakan, "Lihat teman kamu udah 10 juz. Oh, kamu cuma 5 juz." Maka itu adalah merupakan ya salah satu tindakan yang sesungguhnya menjatuhkan minat dan bakat anak, bahkan menjatuhkan tentang harapan anak. Dan itu tidak boleh bagi orang tua membandingkan anak dengan orang lain. Karena dimungkinkan anak kita ada kelemahan dari satu sisi dan orang tua harus bisa mengecek kelebihannya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbeda-beda kemampuan, minat dan bakatnya, dan mungkin setiap mukmin juga nanti akan berkontribusi untuk Islam setelah dia memiliki keimanan, memiliki akhlak yang mulia, dasar keimanan, maka orang mukmin akan berbeda-beda berkontribusi untuk Islam. Bahkan yang harus kita tahu, kaum muslimin, para orang tua yang dimuliakan Allah Ta'ala menciptakan surga pintunya 8. Dan setiap orang punya kelebihan untuk masuk surga. Dan sebab masuk surga pun begitu banyak. Setelah memiliki nilai iman, nilai ketakwaan, maka orang mukmin akan berbeda tingkatan masuk surga tergantung amalnya. Nah, poin yang ketiganya bahwa orang tua harus menerima keragaman anak. Jadi artinya ketika kita punya anak 3, punya anak 4, punya anak 9 atau 10, kita harus menghargai keragaman anak kita. Keragaman kemampuannya, keragaman sikapnya, keragaman karakternya, keragaman bakatnya. Dan orang tua harus bisa mengeksplor. Apa itu mengeksplor? Menderek untuk meningkatkan bakat-bakat yang dimiliki anak. Nah, kemampuannya bisa dimotivasi agar dia meningkat tentang kemampuannya. Tapi jangan sekali-kali kita untuk membandingkan satu dengan yang lainnya tentang kemampuannya. Kemudian kita juga tidak boleh membanding-bandingkan tentang bakat satu dengan yang lainnya. Karena seorang itu akan mandiri dirinya.
Maka dalam istilah dunia pendidikan ada yang dinamakan learning to know, belajar untuk belajar, untuk tahu, learning to do, belajar untuk bisa melakukan. Nah, ada poin yang ketiga yang dinamakan learning to be, belajar untuk jadi pribadi. Dalam arti setiap orang akan sukses dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Dan dia juga akan menginvestasikan dirinya dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Dan jangan lupa ada poin yang keempat, bahwa dengan kemampuan yang berbeda itu sesungguhnya learning to live together, di mana orang akan berkolaborasi dan saling tolong-menolong dan saling menampakkan kemampuan satu dengan yang lainnya, dan itu akan saling membutuhkan. Itulah ketika kita memahami perbedaan, kemampuan, bakat, minat, dan keahlian, sehingga akan terasa manusia itu saling memberi manfaat satu dengan yang lainnya. Demikian yang harus dipahami oleh kedua orang tua.